Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semua dan selalu ada dalam bimbingan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi di dalam kesempatan atau tema tentang keluargaku surgaku. Mau ya semua hadirin semua kita bersama-sama sekeluarga masuk surga? Mau. Tema ini terinspirasi dengan sebuah hadis Rasulullah bahwa beliau mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagaimana supaya kita bisa memasuki surga bersama-sama sekeluarga? Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita di dalam surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Insya Allah kita semua bisa menjaganya ya hadirin. Bagaimana supaya kita bisa menjaga keluarga dari api neraka? Jangan dibayangkan api neraka, tapi kita membayangkan betapa luasnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat Al-Imran ayat 133 dan 134. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Masya Allah, kata Allah begini, wasyari'u, dan bersegeralah untuk memohon ampunan kepada Allah dan mendapatkan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu yang menginfakkan rezekinya di waktu sempit maupun di waktu lapang. Kalau waktu sempit ya mungkin rezekinya disesuaikan, waktu lapang juga disesuaikan. Nah, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Apalagi nih di dalam bulan suci Ramadan ini kita harus pandai untuk menjaga emosi marah. Supaya apa? Supaya dalam puasanya kita tidak dicederai dengan hal-hal yang tidak Allah ridhoi ya. Baik, menahan amarah itu bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan ciri-cirinya orang yang bertakwa adalah jika dia marah, mampu menyembunyikan amarahnya dan mengendalikannya. Jika ia disakiti, mampu untuk segera memaafkannya. Nah, terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Berkata baik dan memaafkan lebih utama daripada sedekah yang menyakitkan. Masya Allah. Allah mengapresiasi orang yang mukmin, orang yang beriman, bisa dan mampu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar ya. Nah, itu dengan sholat. Qad aflahal mu'minun. Apresiasi Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin itu.
allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak Allah ridhoi, ya, perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Maka orang yang mukmin, orang yang beriman senantiasa akan menjaga hatinya, akan menjaga keluarganya dari api neraka. Maka setiap detik dan setiap menit mampu untuk saling mewasiati di dalam kebenaran. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Saling mewasiati dalam kebenaran dan saling mewasiati di dalam kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sangat mengapresiasi kepada orang-orang yang beriman ini sebagaimana terdapat dalam surat Al-Mu'minun. Ya tadi, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Beruntung sekali kita orang-orang mukmin yang mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mendirikan sholat dengan tegak, termasuk kepada anak-anak kita. Anak-anak kita harus dilatih sholat yang bagus, anak-anak kita harus dilatih kesabaran. Sekarang saatnya bulan Ramadan ini mereka kelaparan. Umi, maaf lapar. Sabar nak, Allah akan menyertaimu, Allah akan memberikan kebahagiaan kepadamu. Orang-orang yang berpuasa, yaitu dua kebahagiaan. Satu kebahagiaan ketika berbuka puasa, dan dua kebahagiaan suatu saat nanti akan bertemu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tentu kita semua pingin ya bertemu dengan Allah yang menciptakan kita. Kita bertemu aja dengan ibu bapak kita atau saudara atau siapapun yang mencintai kita, Masya Allah, luar biasa senangnya. Apalagi ketika kita mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka dari itu, yuk kita semua mulai hari ini saling mewasiati dalam kebenaran. Demikian dari Umi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.